Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang sekali kalau malam hari ini kita bisa berjumpa lagi, bersekutu bersama di dalam ibadah doa malam hari ini. Saya mengundang kita bersama semuanya untuk kita mempersiapkan hati kita bersama. Kita arahkan lagi hati kita kepada Tuhan dan kita memohon anugerahnya, damai sejahteranya untuk boleh menaungi kita semua. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Banyak yang Engkau sudah perbuat dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Engkau mengerti segala yang kami perlukan. Kasih setiamu begitu sempurna, dan hati kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Engkau Bapa yang mengerti, segala yang menjadi keperluan dalam hidup kami, yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bapa, banyak yang Kau sudah perbuat di dalam hidup kami. Rencana-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu luar biasa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu nyata di hidupku. Bapa yang mengerti, amin, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku.
Kami bersyukur ya Bapa untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Karyamu dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang tidak pernah kami pikirkan, Tuhan kerjakan secara ajaib. Ada banyak hal yang di luar pemikiran kami, rencana kami, Tuhan kerjakan bagi kami. Betapa besarnya anugerahmu, betapa limpahnya kebaikanmu ya Tuhan. Meskipun Tuhan izinkan kami bergumul, meskipun Tuhan izinkan kami mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup kami. Tapi kami tahu Tuhan ada kasih setiamu yang selalu baru bagi kami setiap hari ya Tuhan. Bapa di surga, dalam ibadah doa kami pada malam hari ini, kami mau belajar lagi Tuhan, tetap bisa menghitung segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, terima kasih Tuhan untuk kekuatan, terima kasih Tuhan untuk hikmat, terima kasih Bapa untuk banyak hal yang di luar dugaan kami yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapa untuk tangan-Mu yang secara ajaib memimpin dan menuntun kami. Terima kasih untuk damai sejahtera-Mu, terima kasih Tuhan untuk kekuatan iman yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan malam hari ini Tuhan, kami mau datang kepadamu Tuhan dan kami mau memulai ibadah doa kami pada saat ini. Siapkan hati kami ya Tuhan, dan kami membuka hati kami untuk kasih karunia-Mu, untuk anugerah-Mu dan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah doa kami ini dari awal hingga kepada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah doa kita malam hari ini saya mau mengajak kita membaca, melihat satu bagian firman Tuhan dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat 2 sampai dengan ayat 5. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, Yakobus mau mengajak kita bersama mengubah cara pandang kita, paradigma kita terhadap ujian. Kata pencobaan yang ditulis di dalam ayat 2 lebih tepat diterjemahkan menjadi ujian. Dan ayat 3 juga disebutkan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Yakobus sekali lagi mau mengajak kita mengubah paradigma kita untuk melihat ujian, pergumulan dalam hidup ini. Di sini Bapak Ibu Saudara, Yakobus katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Melihat sebuah penderitaan, melihat sebuah pergumulan, melihat sebuah ujian sebagai sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, ketika kita memikirkan kalimat ini, sulit untuk bisa kita pahami. Kenapa? Sebab kata ujian dengan kebahagiaan itu enggak cocok. Sederhana saja Bapak Ibu, kita ambil contoh. Ketika kita sekolah,
atau anak kita yang masih sekolah. Coba tanya, coba kita ingat, apakah ujian adalah saat-saat yang membahagiakan? Saya yakin kita akan berkata tidak. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahagia dan ujian tidak sama, tidak sejajar, tidak cocok begitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kenapa di sini Yakobus mengajak kita melihat, mengubah paradigma kita untuk melihat ujian, pergumulan sebagai sebuah kebahagiaan. Bapak Ibu Saudara, kita sudah terbiasa dengan sebuah pandangan, dengan sebuah konsep bahwa yang namanya bahagia itu identik dengan kesenangan, kenikmatan, kelancaran. Jadi kalau sesuatu yang bisa kita nikmati secara enak, menyenangkan, buat kita itu bahagia. Karena itu ketika kita mengalami kesulitan hari-hari ini, pandemi COVID dan ada banyak efek-efek lagi yang lain terjadi, buat kita kehilangan kebahagiaan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika Yakobus mengajak kita melihat penderitaan, ujian dan pergumulan dari sudut pandang yang berbeda, berarti ada sesuatu yang dia mau sampaikan, yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Kalau kita membaca Alkitab Bapak Ibu, maka kita menemukan bahwa tidak selamanya, tidak selalu penderitaan itu identik dengan sesuatu yang buruk. Dan juga tidak selalu identik yang nikmat itu pasti baik, gak identik. Penderitaan tidak identik dengan sesuatu yang buruk, kenikmatan tidak identik dengan sesuatu yang baik, enggak. Alkitab menceritakan kepada kita bahwa banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan izinkan bergumul menghadapi ujian. Bahkan Tuhan Yesus, Tuhan kita, juru selamat kita mengalami penderitaan yang luar biasa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita juga bersama melihat pergumulan yang kita hadapi hari ini dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang Yakobus mau ajarkan kepada kita dalam ayat 3? Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah berarti Bapak Ibu Saudara, dari ayat 3 dan 4 ini Yakobus melihat bahwa penderitaan merupakan cara yang Tuhan pakai untuk membuat kita menjadi seorang anak Tuhan yang bertekun. Walaupun ada pergumulan, walaupun ada penderitaan, kita kuat dan kita masih tetap mampu untuk berjalan. Penderitaan kadang-kadang membuat kita lumpuh Bapak Ibu Saudara. Tetapi di sini Yakobus mau mengajar kita. Ujian tidak membuat kita lumpuh. Tetapi ujian membuat kita tekun. Sebab apa? Kita terus mampu berjalan. Karena ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dan pada akhirnya ini akan membuat kita menjadi seorang Kristen yang dewasa di dalam Tuhan. Nah bagaimana cara kita mengubah cara pandang ini? Di sini Yakobus mau mengajak. Dikatakan dalam ayat yang kelima, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Bagaimana kita mengubah cara pandang ini? Kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita butuh hikmat dari Tuhan untuk bisa melihat bahwa pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, itu Tuhan punya maksud. Dia ingin mengajak kita masuk ke dalam sebuah kekuatan, ketekunan, pertumbuhan, dan kedewasaan. Bapak Ibu Saudara, jangan gunakan pikiran kita. Kalau kita menggunakan pikiran kita, maka kita semakin kalut. Dan kalau pikiran kita kalut, ruwet, seringkali kita mengambil keputusan yang salah. Kita butuh hikmat dari Tuhan. Dan dengan hikmat itu, Dia akan menuntun kita. Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama kita minta hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa melihat pergumulan ini sebagai sebuah cara yang Tuhan izinkan untuk membawa kita kepada satu kehidupan yang lebih kuat di dalam Dia. Kepada satu kehidupan yang lebih bergantung lagi kepada Dia. Percaya kepada Dia. Dia bukan hanya mau mengubah banyak hal di dunia ini. Tetapi Dia juga mau mengubah hati kita. Dia juga mau mengubah hidup kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita tundukkan kepala kita bersama. Kita memandang lagi kepada Tuhan.
Saya mengajak kita berdoa seperti yang Yakobus ajarkan ini. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Saya mau mengajak kita bersama, Bapak Ibu Saudara. Mintalah hikmat. Mintalah hikmat dari Tuhan. Supaya kita bisa memahami apa maksud Tuhan. Dan supaya Tuhan boleh memberikan kepada kita hikmat untuk bisa mengatasi semua problema yang ada dengan bijaksana. Bukan dengan pikiran kita, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan cara kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita tundukkan kepala. Allah yang menjanjikan akan memberi hikmat, akan menyediakan hikmat itu. Mintalah hikmat kepadanya. Silakan berdoa secara pribadi. Mari kita berdoa juga agar Tuhan memberikan hikmat bagi para rohaniwan dan majelis di gereja kita di dalam melayani di situasi seperti ini. Doakan agar setiap pelayanan yang dikerjakan boleh dikerjakan dengan baik dan semuanya ini bisa menjadi berkat bagi umat Tuhan, menguatkan iman jemaat dalam menghadapi berbagai pergumulan. Mari kita doakan supaya Tuhan memberikan hikmat bagi para rohaniwan dan majelis dalam melayani di situasi seperti ini. Sama-sama kita berdoa. Kami juga mau berdoa, berikan hikmat Tuhan bagi hamba-hamba yang melayani di gereja di tempat jumlah semuanya. Mari kita berdoa juga agar Tuhan memberikan hikmat bagi pemerintah kita dalam mengatasi berbagai situasi yang ada, khususnya untuk mencegah dan mengatasi masalah COVID ini. Kita doakan juga agar Tuhan memberikan hikmat bagi para ilmuwan dan dokter sehingga bisa menemukan vaksin yang tepat untuk COVID ini. Dan kita berdoa supaya Tuhan memberikan hikmat sehingga masalah COVID ini, masalah ekonomi sosial yang terjadi di negara kita boleh segera diatasi. Sekali lagi kita butuh hikmat dari Tuhan. Karena itu kita doakan setiap orang yang berperan, yang punya posisi ataupun juga jabatan yang penting, yang strategis ini diberikan hikmat oleh Tuhan. Dan Tuhan boleh memakai mereka. Sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa, berikan hikmat ya Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami. Presiden, seluruh jajaran menteri, kabinet, pemerintah, Jawa Timur, Jawa juga di Kota Malang. Mereka butuh hikmat-Mu ya Tuhan untuk bisa mengatasi semua situasi yang ada. Pikiran kami terbatas dan mengawasi Indonesia untuk begitu berat. Kita tidak mampu tuntaskan seorang diri oleh Bapak Presiden Jokowi. Karena itu Tuhan tolonglah pemerintah kami. Berikan juga hikmat Tuhan bagi para dokter ilmuwan. Kalau mereka juga bergumul dan berjuang untuk boleh menemukan vaksin, menemukan obat yang tepat untuk mengatasi COVID. Tuhan bantulah mereka, mereka juga berjuang. Tolong mereka semua ya Tuhan. Kita butuh hikmat dari Tuhan sehingga kita bisa tetap setia
mengikut Tuhan sampai nanti pada akhirnya. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita yang mengurapimu, ya Tuhan, yang mengasihimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir nanti. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku tetap setia untuk melayanimu. Bapak Ibu Saudara, mari kita doakan untuk para pengurus komisi dan aktivis di gereja kita, agar juga diberikan hikmat oleh Tuhan, sehingga bisa tetap setia mengerjakan panggilan Tuhan, pelayanan yang dipercayakan, meskipun tidak bisa seperti waktu sebelum COVID ini. Doakan juga agar Tuhan memberikan hikmat bagi setiap jemaat Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, diberikan hikmat sehingga kita bisa saling mengasihi, saling melayani satu dengan yang lain. Mari Bapak Ibu Saudara, kita butuh hikmat dari Tuhan untuk bisa tetap setia, mengikut Dia, melayani Dia sampai pada akhirnya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga butuh hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa terus melayani Engkau. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk setiap umat-Mu, para pengurus komisi, para aktivis dalam pelayanan-pelayanan kami. Situasi hari ini Tuhan membuat kami tidak bisa melayani seperti dulu, secara leluasa seperti waktu kemarin ya Tuhan. Tapi Bapa, biarlah kerinduan untuk boleh melayani hidup bagi Engkau Tuhan itu boleh terus ada bergelora dalam hati kami. Berikan hikmat juga Tuhan kepada seluruh jemaat-Mu supaya kami bisa terus mengasihi, melayani Engkau. Kami boleh belajar saling peduli satu dengan yang lain. Kami butuh hikmatnya daripada-Mu Tuhan, supaya kami tidak bersikap egois Tuhan, tapi kami belajar membuka mata, membuka hati untuk melihat orang-orang di sekitar kami juga. Tuhan, bantulah kami, Tuhan tolonglah kami, ajar kami ya Tuhan, untuk boleh melayani Engkau sampai dengan setia, melayani dengan setia sampai pada akhirnya nanti ya Tuhan. Kita doakan juga untuk gereja-gereja Tuhan. Sekali lagi kita memohon supaya Tuhan memberikan hikmat kepada gereja hamba-hamba Tuhan untuk boleh melayani dengan setia di zaman ini, memberitakan firman-Nya dan membagikan kasih-Nya. Doakan supaya gereja-gereja bersatu hati
sehingga bisa menjadi garam dan terang di dunia, di luar tembok gereja, menjadi berkat secara nyata di tengah-tengah masyarakat. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama kita berdoa, mendoakan untuk gereja-gereja supaya boleh beroleh hikmat dari Tuhan dengan setia memberitakan firman dan membagikan kasih-Nya. Sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja-gereja ya Tuhan. Ketika Kau mendirikan gereja, ketika Kau menempatkan umat Tuhan di kota Malang khususnya dan di berbagai tempat, Kau mau supaya kami boleh menjadi berkat. Karena itu Tuhan berkati gereja, supaya kami boleh menjadi garam dan terang. Dan di saatnya ya Tuhan, Kau bukakan hati dan pikiran kami untuk melihat pelayanan di luar tembok gereja. Dan Kau bukakan kepada kami Tuhan mengerti Tuhan melihat orang-orang yang mau dilayani. Yang ada di sekeliling kami, berkati ya Tuhan dan gerakkan gereja supaya kami boleh mendapatkan melakukan semua pelayanan dengan setia. Kami sadar kami juga bergumul dengan banyak hal. Juga bergumul dengan situasi-situasi yang sulit. Tapi biarlah Tuhan kami boleh tetap menyadari panggilan Tuhan yang menolong kami. Gerakkan gereja dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa juga untuk penerapan PSBB di berbagai daerah sebagai upaya yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pencegahan dan penanggulangan COVID ini. Doakan supaya masyarakat, supaya memiliki kesadaran bersama tentang hal ini. Doakan untuk aparat keamanan dalam menciptakan situasi yang aman dan tertib di negara kita ini. Mari sama-sama kita berdoa untuk situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita doakan untuk aparat pemerintah, untuk aparat keamanan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa Tuhan untuk penerapan PSBB di berbagai tempat. Ini dilakukan oleh pemerintah kami sebagai upaya untuk pencegahan dan juga penanggulangan COVID ini. Ini tidak mudah Tuhan untuk melakukannya karena masyarakat perlu diedukasi, perlu ada kesadaran dari masyarakat. Kami mau berdoa Tuhan supaya boleh ada kebersamaan, pemahaman yang sama, konsep yang sama, beban yang sama, untuk boleh sama-sama sehati melakukan pencegahan dan penanggulangan COVID ini. Karena itu Tuhan tolonglah seluruh rakyat Indonesia dan juga tempat-tempat yang belum melakukan diterapkan PSBB ini. Biarlah kami juga boleh punya kesadaran itu. Tolong juga para pemerintah kami dalam tugas mereka, peran kami dalam tugas mereka menciptakan suasana yang aman dan tertib. Bantu mereka Tuhan, berikan hikmat jika ada orang-orang yang bermaksud jahat. Pakai juga peran kami untuk bisa melakukan tindakan preventif sehingga masyarakat Indonesia boleh tetap dalam kondisi yang aman dan tenang ya Bapa. Dan terakhir Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita berdoa untuk jemaat-jemaat kita yang bergumul. Ada yang bergumul dengan sakit. Kita mau berdoa kiranya Tuhan yang boleh menjamah, memberikan pemulihan, memberikan damai sejahtera, kekuatan. Ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Kita doakan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bergumul oleh karena faktor usia, oleh karena sakit yang sudah dalam jangka waktu yang panjang yang mereka alami. Mereka juga bergumul apalagi dengan situasi saat ini. Pergumulan itu bertambah. Kita doakan supaya Tuhan yang menopang dan menguatkan mereka. Kita doakan juga Bapak Ibu Saudara di mana banyak juga keluarga yang bergumul tentang relasi di tengah-tengah keluarga. Relasi suami istri, orang tua dan anak. Kita doakan juga supaya boleh ada damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersehati berdoa untuk pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Jikalau Bapak Ibu Saudara mengingat ada nama saudara kita yang bergumul, sebutkan nama mereka di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan untuk pergumulan yang dialami oleh umat. Ada yang bergumul Tuhan dengan sakit. Mengingat ya Tuhan, Tuhan Suwandi. Mengingat ya Tuhan, Tuhan Ferdi. Mengingat juga ya Tuhan, Tuhan Benny. Untuk Pak Luhut, untuk Mas Benny yang ada di
kita meyakini bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baik dan indah dalam hidup kita masing-masing. Kita mau belajar taat dan setia kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan untuk rancangannya dalam hidup kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Jadikan kami indah ya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepada. Sekali lagi kita katakan, jadikan kami indah ya Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar taat dan setia kepada Engkau. Percaya bahwa apa yang sedang Tuhan rencanakan bagi kami pasti indah. Dan kami mau belajar taat dan kami mau belajar percaya ya Tuhan. Tapi kami sadar Bapak tidak mudah untuk kami melakukannya. Dan kami tahu ada anugerah-Mu Tuhan yang cukup untuk menolong kami melewati semua situasi yang ada. Karena itu Bapak, limpahkanlah kasih karunia-Mu. Tolong dan topanglah kami semua ya Tuhan. Bapak di surga, hamba mau berdoa untuk semua umat-Mu. Bapak, Engkau juga tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dari anak-anak-Mu pada saat ini. Hamba mau berdoa Tuhan, jamahlah mereka semua. Jamahlah kami semua Tuhan, dan limpahkan anugerah-Mu, kuat kuasa-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan atas kami. Dan topanglah kami semua ya Tuhan. Engkau tahu Bapak apa yang menjadi doa dan harapan kami. Dan Tuhanlah yang melingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu. Teguhkan iman kami, kokohkan pengharapan kami. Kami mau berjalan terus bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan sekarang ya Bapa, kami bersama mengarahkan hati kami kepadamu. Kami memohon berkat yang daripada-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam
kebaktian doa selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan, tetap berdoa dan minta hikmat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.